Salam budi luhur. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan topik mengenai AI sebagai bahan UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu AI atau Artificial Intelligence. Boleh diibaratkan AI itu semacam mesin atau sistem yang melakukan tugas atau mengerjakan tugas seperti apa yang dikerjakan oleh manusia. Contohnya adalah kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan untuk memahami, mempelajari, membuat solusi, mempunyai persepsi dan mengerti pemahaman secara bahasa. Biasanya kalau lebih mudah kita pahami adalah apa yang dikerjakan oleh manusia, teknologi yang bisa untuk belajar, mengerti, dan beradaptasi. Berikut merupakan contoh AI aplikasi yang mungkin teman-teman sudah gunakan. Contohnya seperti Alexa, Siri, Google Assistant, yang dimana itu merupakan virtual assistant yang ketika kita menggunakan aplikasinya, secara langsung aplikasi tersebut itu bisa mengerti bahasa atau lawan bicaranya dan mengeksekut sebuah permintaan sehingga interaksinya seperti manusia dengan manusia. Lalu ada penggunaan di recommendation engine, contohnya seperti Netflix yang bisa mensuggest kira-kira saya itu terbiasa nonton film apa, lebih ke arah personalized experience yang biasa manusia itu lakukan sehari-hari. Lalu untuk fraud detection, ini lebih ke arah financial institution, di mana dia bisa mengenali kira-kira letak estimasi apakah transaksi tersebut mempunyai aktivitas yang ke arah fraud, dan dia bisa mengidentifikasi transaksi tersebut berdasarkan pattern tertentu. Lalu ada image recognition, ini juga banyak terkait kita mengenerate sebuah foto, apakah foto itu bisa mengenali, AI itu bisa mengenali wajah dari atau orang yang ada di foto tersebut berdasarkan algoritma dan referensi dari historical data yang sudah ada. Kalau yang terakhir terkait generative AI, ini masif juga, orang sekarang pasti sudah menggunakan chat GPT atau tools yang lainnya gitu ya, yang dimana dia bisa mengenerate sebuah konten yang mungkin konten tersebut merupakan interaksi, mencerminkan interaksi seakan-akan manusia dengan manusia. Nah, di sini merupakan AI universe. Kalau kita sebut AI itu apa? AI itu banyak. AI itu meliputi beberapa istilahnya blok platform teknologi, di mana contohnya AI itu mempunyai blok seperti machine learning. Di dalam machine learning itu pun sendiri juga ada blok-blok kecil, yaitu
Contohnya adalah supervised learning, unsupervised learning, ada neural network, ada deep learning, ada reinforcement learning. Nah, di sini itu merupakan bagian dari AI dan di dalamnya itu merupakan salah satu metode-metode yang dipakai di dalam machine learning. Analoginya sederhana, kalau misalnya kita contohkan pembuatan di restoran atau kita membuat kue gitu ya. Kalau boleh bilang deep learning ini adalah master atau chef yang tahu apa dibalik ingredient atau bahan, dan dia bisa menghasilkan inovasi menu-menu yang baru. Itu mungkin kita analogikan sebagai deep learning. Di atasnya lagi ada yang namanya machine learning. Machine learning ini sebagai analoginya adalah si pembuat roti. Si pembuat roti berdasarkan resep-resep itu dan ingredient itu membuat supaya mengimprove atau istilahnya apa yang dia lakukan itu mempunyai hasil yang bagus. Nah, di atasnya adalah AI itu sendiri. AI itu lebih ke arah goal atau tujuan akhir dari pembuatan kue atau menghasilkan kue atau masakan yang enak di situ. Jadi dari kecil dipelajari mempunyai inovasi-inovasi atau menu di deep learning, lalu dijalankan oleh machine learning. Machine learning ini merupakan semacam engine atau teknik yang mempelajari resep-resep tersebut untuk apakah ini hasilnya kurang atau perlu diimprove, dan nantinya hasil akhir dari machine learning ini adalah sebuah AI. Machine learning seperti dijelaskan sebelumnya ada 3, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Analoginya supervised itu seperti guru, unsupervised itu seperti detektif, dan reinforcement adalah murid. Supervised learning, kenapa dibilang sebuah seperti guru gitu ya? Karena ya memang dia mentrain data atau input dan outputnya itu sudah terdefinisi. Contohnya seperti classification dan regresi. Di dalam penggunaannya bisa diimplementasikan untuk mengenali spam, image recognition, dan prediksi harga. Unsupervised learning ini seperti detektif. Kenapa? Karena dia harus menggali dulu informasi-informasi yang ada sehingga dia dapat menghasilkan insight atau pattern. Contohnya seperti dalam mengenali customer segmentation, anomaly detection, rekomendasi sistem. Nah, sebenarnya informasi-informasi ini mempunyai banyak pattern yang harus dilakukan atau digali untuk menghasilkan insight-insight tertentu. Nah, itu yang dinamakan unsupervised learning. Dan satu lagi adalah reinforcement learning. Analoginya seperti murid atau siswa, di mana dia tempat untuk belajar, tempat untuk melakukan
action, melakukan aktivitas yang dimana hasil outputnya itu adalah sebuah decision making yang bisa diterapkan di environment yang dinamis. Di situ sering terdapat error, di situ sering terdapat hasil yang kurang memuaskan contohnya gitu ya saat melakukan aktivitas tersebut. Tetapi pada intinya adalah bagaimana strategi untuk memaksimalkan hasil yang akan dikeluarkan nantinya. Contohnya seperti autonomous driving. Nah, ini autonomous driving itu mungkin analoginya adalah sebuah mobil yang tidak ada supirnya. Jadi penumpang tinggal masuk dan duduk, dia diantarkan dari tujuan A ke tujuan B. Nah, biasanya ada supirnya, ada drivernya yang mengarahkan atau mengemudi mobil tersebut, tapi dengan reinforcement learning dia itu belajar kira-kira untuk dari A sampai B jalurnya yang efektif itu seperti apa, tantangan yang dihadapi jika ada penyeberang jalan, ada lampu merah, ada lampu hijau, ada macet. Semua itu membutuhkan iterasi sehingga didapatkan banyak model yang nantinya menjadi acuan atau perhitungan di dalam algoritmanya. Lalu ada game AI dan robotic control. Nah, kira-kira kalau misalnya ada perlombaan robotik mencari jalur yang tercepat atau jalur yang uh, mempunyai effort yang cepat, atau walaupun jaraknya itu muter-muter tetapi dia dapat menghitung efisiensi dan terhadap waktu dan bahan bakar, itu contoh. Ya, supervised learning kita bisa dengan mudah menyebutkan belajar dengan label atau informasinya sudah ditentukan apa itu labelnya. Contohnya klasifikasi. Kira-kira jawabannya itu lebih ke arah ya atau tidak, berhasil atau tidak, yes atau no. Contohnya, apakah email ini spam or not atau tidak gitu ya. Ya bisa ya, bisa tidak. Apakah transaksi ini adalah transaksi yang fraud? Bisa ya atau tidak. Customer segmentasi ini seperti apa? Ya atau tidak. Nah, regresi itu lebih ke arah ke classification. Kalau ada regresi yang sifatnya numerikal, yaitu contohnya adalah ini rumah dijual harganya berapa, atau kira-kira angka sales di tahun kuartal depan berapa, apa harga untuk sebuah produk ini berapa. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya lebih ke arah quantity, forecast quantity atau future value. Contohnya di Spotify misalnya music recommendation. Di sini ada perpaduan antara klasifikasi dan regresi. Lalu ada Apple Face ID atau facial recognition. Ini menggunakan klasifikasi. Ada Netflix content personalization. Itu adalah perpaduan antara regresi dan classification. Ada Amazon product and review sentiment menggunakan klasifikasi. Gmail untuk mendeteksi spam menggunakan binary classification. PayPal untuk mendeteksi sebuah fraud.
menggunakan binary classification. Nah, di sini juga saya tambahkan menggunakan algoritma model apa yang kira-kira cocok untuk mesin learning, contoh-contoh mesin learning tersebut. Nah, lalu kalau kita membahas yang kedua terkait unsupervised learning, kita sebut menemukan pattern tertentu atau pattern yang tidak tampak. Nah, di situ algoritmanya sering disebut clustering, di mana dia mengkelompokkan value atau data point yang sifatnya mirip. Contohnya seperti kategori produk, market segmentation, identifikasi kira-kira data persona sebuah customer seperti apa, dan unstructured data yang sifatnya artikel atau dokumen. Ini kita sebut clustering. Contoh-contohnya di Spotify, di YouTube dan musik ada tipe user segmentation dan music discovery. Nah, di sini contohnya modelnya menggunakan Kamin dan Gaussian mixture model. Nah, dia itu di Spotify menggunakan segmentasi untuk user atau lagu yang mempunyai karakteristik. Contohnya seperti temponya seperti apa, modnya seperti apa, akustik fiturnya seperti apa. Lalu ditambah lagi untuk mock playlist, hasilnya dari grup tersebut atau segmentasi tersebut, kita bisa melihat kira-kira artis yang disuggest itu seperti apa dan new user recommendation. Lalu di Amazon ada customer segmentation, dia mengcluster kira-kira kategori dari customer base-nya, seperti pembeliannya itu customer-nya seperti apa, bagaimana frekuensi pembeliannya, preferensinya seperti apa. Nah, ini mungkin nanti bisa digunakan untuk marketing campaign, seperti contohnya tag, misalnya ada promo 11-12 atau 11-11 gitu ya, contohnya seperti itu. Lalu ada Google Foto, di situ menggunakan image clustering, di mana kira-kira dari foto tersebut bisa dilihat siapa saja yang di dalam foto tersebut, lokasinya di mana, nah atau eventnya saat apa. Nah, di sini bisa menampilkan use face embedding atau identifikasi kira-kira orang yang uh, orang misalnya teman-teman kita yang ada di foto ini kira-kira sama dengan teman kita yang di foto orang lain atau tidak. Itu bisa bisa menggunakan PCA dan Kemin. Lalu ada Netflix, itu tipenya seperti content grouping menggunakan clustering. Lalu juga ada PayPal, tipenya yaitu fraud anomaly detection. Lalu yang terakhir reinforcement learning, ini adalah learning dari beberapa iterasi atau percobaan. Di situ bisa berkali-kali dilakukan trial and error. Dari trial and error tersebut mendapatkan sistem yang positif. Jika positif, lalu kita harus mengembangkan kira-kira behaviornya seperti apa. Lalu jika negatif, itu behaviornya itu seperti apa. Jadi di situ dari trial and error memunculkan sebuah output yang nantinya
bisa digunakan sebagai klasifikasi juga, apakah ini yang baik dan apakah ini yang buruk. Lalu kemudian di training menggunakan knowledge-nya. Nah, kira-kira training ini bagaimana dari hasil reward system yang ada, kira-kira optimize strategi mana yang kira-kira akan digunakan. Nah, ini AI landscape. AI ini sendiri untuk saat ini akan mungkin sudah dalam tahap generatif AI yang nantinya mungkin akan berlanjut ke AGI atau Artificial General Intelligence, yang dimana AI tersebut bisa melakukan semua pekerjaan yang manusia lakukan. Mungkin estimasinya tidak tahu, tapi yang saya tahu adalah generatif AI ini saat ini sudah masif digunakan. Mungkin dalam 2 tahun terakhir, contohnya adalah ChatGPT atau Gemini, Midjourney. Nah, ini juga semua teknologi itu berlomba yang nanti nextnya ke depannya adalah AI ini akan berkembang sejalan dengan apa yang manusia butuhkan, apa yang manusia bisa lakukan. Nah, tapi untuk ke arah situ mungkin AI ini kalau dilihat dari penelitian yang ada, dia itu membutuhkan satu resource atau power yang besar gitu ya. Jadi memang saat ini AI itu terus dikembangkan. Sejalan dengan itu power komputerisasi itu juga tetap dikembangkan, karena memang syarat utama AI adalah resource power itu sendiri. Lalu yang kedua, data availability. Nah, digital ini di masa-masa ini banyak data yang tersebar di mana dalam bentuk image gitu ya, dan itu merupakan data yang unstructured, di mana nantinya dia akan digunakan dan hasilnya akan menjadi sebuah model bagi AI. Lalu yang ketiga adalah algoritma breakthrough. Nah, di sini juga nantinya akan ditemukan algoritma machine learning atau algoritma deep learning yang bisa membuka kapabilitas atau kemampuan dari algoritma yang sudah ada. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Selamat malam. Salam budi luhur.